Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film psikopat yang berjudul Fear Farm yang rilis pada tahun 2020. Di mana film ini menceritakan tentang sebuah keluarga psikopat yang memiliki tujuan menguliti seluruh kulit pada korbannya. Penasaran bagaimana sadisnya keluarga psikopat ini menyiksa para korbannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik yang sudah dikuliti sedang dikepung oleh keluarga psikopat. Wanita itu terus berlari hingga menabrak salah satu keluarga psikopat itu hingga terjatuh dan tewas akibat kepalanya terbentur batu. Para psikopat yang melihat hal itu sangat geram dan langsung membelah kepala wanita itu dengan sebuah golok. Dan film Fear Farm pun dimulai. Lalu scene beralih pada 15 tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Brandon dan Wendy sedang ingin melakukan hubungan seksual. Saat mereka sedang asik-asiknya, tiba-tiba saja Ibu Brandon yang melihat hal itu terlihat biasa saja dan mengatakan jika ada seseorang yang ingin menemui mereka. Ternyata orang itu adalah teman mereka yang bernama Rustin bersama dengan adiknya bernama Melanie. Kedatangan mereka ternyata bertujuan untuk membicarakan suatu tempat hiburan yaitu wahana labirin ladang jagung. Di mana wahana itu saat ini sedang populer karena ada seorang bos besar yang telah menginvestasikan banyak uang untuk memajukan wahana itu. Hal ini tentu membuat mereka sangat penasaran dengan wahana itu. Namun beredar juga rumor bahwa di lokasi wahana itu sering terjadi kasus orang hilang. Bahkan rumornya di lokasi wahana itu pernah ditemukan kulit manusia yang sudah disayat tipis-tipis. Namun mereka sama sekali tidak mempercayai rumor itu dan menganggap rumor itu sengaja dibuat oleh pihak wahana agar wahana itu lebih terkenal. Mereka pun akhirnya setuju dan langsung menuju wahana labirin ladang jagung. Sesampainya di sana, mereka semua sudah disambut dengan beberapa macam trik mengagetkan yang telah disiapkan oleh pemilik wahana. Setelah beberapa saat mereka menunggu, akhirnya wahana labirin ladang jagung pun dibuka. Sebelum memasuki wahana, para pengunjung diminta untuk mengumpulkan ponsel mereka agar para pengunjung dapat fokus untuk menyelesaikan labirin itu. Tidak hanya itu, para pengunjung juga dicap sebagai tanda tiket masuk dan di-scan di pintu masuk wahana. Namun saat Melanie di-scan, tiba-tiba saja alarm berbunyi. Ternyata Melanie adalah pengunjung ke-10.000 yang akan memasuki wahana itu. Hal ini membuat Melanie dan teman-temannya berkesempatan untuk memasuki wahana labirin ladang jagung VIP dan berkesempatan memenangkan uang tunai sebesar $10.000. Tak lama datanglah pemilik dari wahana itu yang bernama Herschel. Herschel langsung memberikan selamat kepada mereka dan menawarkan kesempatan untuk memasuki wahana labirin ladang jagung VIP. Tidak hanya itu, salah satu dari mereka yang dapat berhasil menyelesaikan labirin paling cepat, maka orang itu adalah pemenangnya dan mendapatkan uang tunai sebesar $10.000. Mendengar hadiah yang begitu besar, akhirnya mereka setuju untuk memasuki wahana labirin ladang jagung VIP. Sesampainya di sana, mereka berempat langsung berpencar dan mulai memasuki labirin tersebut. Di dalam labirin itu, mereka semua sudah disambut oleh trik-trik yang sangat mengagetkan. Setelah beberapa lama, malam hari pun tiba. Terlihat salah satu dari mereka belum juga ada yang bisa menyelesaikan labirin itu. Lalu kita diperlihatkan Brandon yang sedang menyusuri labirin itu.
Di tengah perjalanan, Brandon bertemu dengan seorang wanita cantik sambil memegang sebuah golok yang bernama Gemma. Gemma langsung mendekati Brandon dan tanpa basa-basi langsung Brandon menyadari jika ada yang tidak beres, langsung melarikan diri dengan menahan rasa sakit pada kakinya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Melanie bertemu dengan pria tinggi besar membawa gergaji mesin bernama Deacon. Terlihat jika Deacon menggunakan sebuah topeng dengan lilitan kawat berduri di wajahnya. Melanie yang melihat itu tidak terlihat ketakutan, karena dirinya menganggap jika semua itu hanyalah sebuah trik yang dibuat oleh pemilik wahana untuk menakut-nakuti dirinya. Namun saat Melanie mendekatinya, tiba-tiba saja Deacon langsung menyundul kepala Melanie hingga terjatuh. Deacon langsung mengayunkan gergaji mesinnya yang untungnya Melanie dapat menghindari serangan itu dan melarikan diri. Melanie yang sangat ketakutan terus berlari dan bersembunyi di dalam ladang jagung. Deacon yang terlihat sangat kesal terus mencari Melanie. Kembali ke Brandon. Ia yang sangat kesakitan terus berlari dari kejaran Gemma. Saat Brandon sedang berusaha melarikan diri, tiba-tiba saja akhirnya Brandon pun tertangkap dan dibius oleh Gemma. Gemma yang melihat Deacon langsung menanyakan keberadaan Melanie. Deacon menjelaskan jika dirinya tidak bisa menangkap Melanie dan berhasil melarikan diri. Gemma yang mendengar hal itu sangat marah dan meminta Deacon untuk membawa Brandon ke ruangan lab. Di sisi lain terlihat Rustin sedang menyusuri labirin itu. Di tengah perjalanan, Rustin melihat seseorang menggunakan topeng karung goni sedang berpura-pura menjadi orang-orangan sawah yang bernama Bernard. Rustin yang iseng melempari Bernard menggunakan sebuah jeruk yang ada di sana. Let's play games. Say hello to my little friend. Fuck. Damn it. Vengeance and furious. Setelah puas, Rustin langsung meninggalkan Bernard dan kembali menyusuri labirin tersebut. Namun tanpa disangka ternyata Bernard telah berada di belakang Rustin dan langsung memotong tangan Rustin hingga putus. Saat Bernard ingin membunuh Rustin, tiba-tiba saja datang Melanie dan mencoba menolong Rustin. Hingga akhirnya membuat Melanie harus bertarung dengan Bernard, sedangkan Rustin akhirnya mati ditabrak oleh psikopat lainnya yang bernama Jack. Setelah beberapa lama Melanie dan Bernard bertarung, akhirnya Melanie dapat membunuh Bernard menggunakan pisau yang ia miliki dan menancapkan ke kepala Bernard. Melanie yang ketakutan dibunuh oleh psikopat lainnya memutuskan untuk melarikan diri. Di sisi lain, kita diperlihatkan kakak dari semua psikopat yaitu Gemma sedang menangani Brandon yang terlihat sudah terikat. Gemma menjelaskan jika dirinya ingin mengambil kulit Brandon untuk dilakukan penelitian. Brandon yang mengetahui hal itu tentu sangat panik dan memohon agar dirinya dilepaskan. Namun tanpa basa-basi, Gemma langsung menyayat kulit Brandon hingga membuat Brandon sangat kesakitan. Gemma terus menyayat kulit Brandon sedikit demi sedikit hingga membuat Brandon tidak bisa menahan rasa sakitnya hingga pingsan. Saat Gemma sedang menguliti Brandon, tiba-tiba saja datang adik-adik Gemma membawa mayat Bernard. Adik-adik Gemma menjelaskan jika Bernard mati di tangan Melanie, yang tentunya hal ini membuat Gemma sangat marah. Di sisi lain kita diperlihatkan Wendy sedang menyusuri labirin itu. Di tengah perjalanan dirinya bertemu dengan seseorang menggunakan baju badut yang bernama Andy. Wendy yang ingin cepat menyelesaikan labirin itu tidak memperdulikan Andy dan terus berjalan. Namun tiba-tiba Wendy yang kesakitan terus berusaha melepaskan diri. Setelah berhasil melepaskan diri, Wendy terus berlari untuk melarikan diri hingga bertemu dengan Melanie. Melanie yang ingin menyelamatkan Wendy tiba-tiba Melanie yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa kembali melarikan diri sambil mengikuti mobil itu. Setelah mengikuti mobil itu, akhirnya Melanie menemukan sebuah gedung besar dan mencoba menelusuri tempat itu. Saat Melanie sedang menelusuri tempat itu, tiba-tiba saja cekikan itu berhasil membuat Melanie pingsan. Singkat cerita, kita diperlihatkan Melanie yang baru sadarkan diri dalam posisi terikat.
Melanie sangat kaget karena ternyata di depannya sudah ada Wendy yang juga terikat dengan hanya menggunakan pakaian dalam. Yang lebih membuat Melanie shock karena keadaan Wendy sangat memprihatinkan. Hal ini karena sebagian besar kulit dari tubuh Wendy sudah hilang. Saat mereka berdua berusaha untuk melepaskan diri, tiba-tiba saja Answered all our prayers. ternyata Herschel adalah ayah dari semua psikopat yang ada di tempat itu. Herschel menjelaskan jika dirinya sudah tidak membutuhkan Wendy karena kulit Wendy sudah diambil semua. Secara bersamaan, Herschel pun langsung membunuh Wendy dengan menusukkan pisau ke bagian perut Wendy. Setelah itu, Gemma pun menjelaskan jika kini giliran Melanie untuk dikuliti, di mana nantinya kulit-kulit yang telah mereka kumpulkan akan digiling dan setelah itu dicairkan, yang akhirnya akan dibuat menjadi krim wajah untuk menghentikan penuaan. Namun Melanie memiliki kulit yang sangat langka dan jenis kulit terbaik untuk pembuatan krim wajah sehingga mereka akan membuat Melanie tetap terus hidup dan menguliti kulit Melanie setiap saat. Jadi mereka akan menguliti Melanie dan membiarkannya sembuh dan setelah sembuh mereka akan mengulitinya lagi dan begitu seterusnya. Hal ini membuat mereka selalu ada persediaan kulit langka yaitu kulit Melanie yang akan dijadikan krim wajah. Mereka mengetahui jika Melanie memiliki kulit yang sangat langka setelah mereka melakukan scan di pintu masuk wahana. Jadi Herschel memang sengaja mengajak mereka semua masuk ke labirin VIP dengan masuk untuk diburu dan dikuliti. Semua ini dilakukan oleh Herschel demi untuk mewujudkan cita-cita sang istri yang telah mati 15 tahun lalu di awal film. Jadi almarhum istri Herschel bercita-cita membuat krim wajah untuk menghentikan penuaan dengan bahan dasar kulit manusia yang sangat langka yaitu kulit Melanie. Di sini kita juga diberitahu jika Gemma adalah seorang ilmuwan lulusan universitas ternama dan memiliki 5 hak paten. Saat mereka sedang menjelaskan itu semua, tiba-tiba saja Melanie dapat melepaskan ikatannya dan berhasil mengambil pisau di dekatnya. Herschel menjelaskan jika Melanie tidak akan mungkin bisa lolos dari tempat itu, karena tempat itu sudah dikepung oleh anak-anaknya. Tidak hanya itu, kini mereka berada di tengah-tengah labirin ladang jagung yang sangat luas dan mustahil bagi Melanie untuk bisa kabur dari mereka. Melanie yang mendengar hal itu menyadari jika dirinya tidak mungkin bisa lolos untuk melarikan diri. Namun dirinya juga tidak mau hidup tersiksa karena kulitnya akan diambil secara terus-menerus sampai ia mati. Akhirnya Melanie pun memutuskan bunuh diri dengan cara menyayat lehernya dengan pisau tersebut. Lalu scene beralih 3 bulan kemudian, di mana kita diperlihatkan ibu dari Brandon sedang mencari anaknya yang hilang. Dirinya menempelkan selembaran foto anaknya yang hilang sambil membagi-bagikannya kepada orang-orang yang ia temui. Hingga sampai ia bertemu dengan penjual krim wajah yang tidak lain tidak bukan adalah Herschel bersama dengan anaknya Gemma. Mereka yang melihat selembaran itu memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu jika sebenarnya Brandon sudah mati dan kulitnya dijadikan krim wajah. Sebelum ibu Brandon meninggalkan tempat itu, ibu Brandon mencoba memakai krim wajah yang dijual oleh Herschel dan Gemma. Tanpa disangka ternyata krim itu benar-benar sangat mujarab, karena wajah ibu Brandon langsung terlihat muda kembali. Ibu Brandon juga merasakan jika aroma krim wajah itu sangat menenangkan seperti aroma anaknya yaitu Brandon. Di akhir film kita diperlihatkan Melanie yang ternyata belum mati dan berhasil diselamatkan oleh Gemma. Gemma menjelaskan jika sayatan pada leher yang dilakukan Melanie tidak terlalu dalam, sehingga tidak membuat Melanie langsung mati, hingga masih dapat diselamatkan. Namun sayatan itu berhasil memutus pita suara Melanie sehingga kini Melanie menjadi tidak bisa bicara. Hal ini tentu membuat Melanie menjadi ladang panen kulit untuk dijadikan krim wajah yang sangat mujarab. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, comment, and share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!